Aleihim, berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin. Selamat pagi, sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik. Dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 22 September tahun 2023. Percayalah, kita pasti akan diberkati hari ini sama seperti Tuhan sudah memberkati istirahat kita di sepanjang malam yang telah kita lewati. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita di hari ini, mari kita landasi hidup kita terlebih dahulu dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab satu hari satu pasal, dari pembacaan 22 hari bersama kitab Wahyu. Dan puji Tuhan, hari ini kita akan mengakhiri pembacaan kitab Wahyu. Sekaligus, ini merupakan hari kita telah menyelesaikan seluruh pembacaan Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu yang berjumlah 66 kitab dan 1181 pasal. Dan itu artinya kita telah melewati 1189 hari dan setiap harinya dengan setia membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa. Terima kasih atas kesetiaan saudara. Pastilah saudara tidak menyadari bahwa telah melewati hari 1189 bersama dengan Tuhan dan firman-Nya. Doa dan harapan saya, walau program pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini telah berakhir, namun pembiasaan untuk membaca Alkitab setiap hari akan terus saudara lakukan. Sebab itu akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan rohani saudara, serta setiap hari Tuhan akan menguatkan saudara dengan firman-Nya. Bagi saudara yang mengikuti pembacaan ini tidak dari awal, saudara dapat mengikutinya di channel YouTube yang biasa saya bagikan, dan cari serta mulailah dari kitab Kejadian. Kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Tuhan saudara dimanapun berada yang telah begitu setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang telah berdoa buat saya secara pribadi, sehingga setiap pagi dengan pertolongan Tuhan dan tentunya karena doa dari seluruh sidang jemaat Tuhan saudara pun di mana berada, mengupayakan setiap harinya selama 1189 hari per hari ini, sehingga saya dapat terus setia dan bertahan untuk memberikan atau membuat renungan ini di setiap paginya, walaupun kadang-kadang dalam kondisi yang sakit. Tapi saya tahu karena doa dari seluruh sidang jemaat Tuhan dan saudara dimanapun berada, sehingga hari-hari itu kita bisa lewati. Dan sekali lagi terima kasih dalam kebersamaan kita selama 1189 hari, tentunya juga bersama-sama dengan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Baiklah, judul renungan kita di akhir kitab Wahyu hari ini adalah Ya Yesus, datanglah segera. Sebagai ayat pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Dalam bagian terakhir kitab Wahyu ini, Yohanes sebagai penulis memperingatkan celaka yang akan menimpa setiap orang yang menambahkan atau mengurangkan sesuatu dalam kitab yang ditulisnya. Bisa jadi ada yang heran dan menganggapnya berlebihan. Sejatinya firman Allah adalah kata-kata Allah sendiri. Manusia sebagai ciptaan Allah hanya bisa menerima tanpa syarat. Orang yang menambahi atau mengurangi firman Allah, meski untuk kebaikan, berarti telah menganggap dirinya setara dengan Allah. Sama halnya dengan orang yang merasa perlu menilai atau mengedit tulisan kita. Kemungkinan besar kita akan tersinggung. Apalagi kalau itu adalah firman Allah yang maha kuasa. Penambahan atau pengurangan terhadap isi kitab akan mengubah pesan, sehingga Allah akan menghukum perbuatan itu. Yohanes adalah nabi Allah, juru bicara Allah sendiri. Berita yang disampaikan sesungguhnya berasal dari Allah. Ya dan amin. Menarik untuk disimak cara Yohanes menuliskannya. Bagi yang menambahkan, Allah akan menambahkan malapetaka yang tertulis kepada dirinya. Dan bagi yang mengurangkan, Allah akan menghilangkan haknya untuk menikmati pohon kehidupan dan hak masuk ke dalam kota kudus itu. Hal ini memang terkesan begitu kejam. Namun jika ditelisik dengan seksama, orang yang menambahkan atau mengurangkan tak lagi menempatkan dirinya sebagai hamba Allah. Yerusalem yang baru memang hanya untuk hamba-hamba Allah. Dan di bagian terakhir ini, Yohanes juga menulis, Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, Ya, aku datang segera. Yohanes pun meresponnya dengan amin, datanglah Tuhan Yesus. Kata amin menjadi penting di sini. Amin bisa diartikan demikianlah adanya.
Apa yang dikatakan Tuhan memang hanya dapat kita aminin tanpa syarat. Hal itu senada dengan berkata, jadilah kehendakmu. Akhirnya Yohanes menutup kitab ini dengan berkat dan berkata, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Itulah modal utama kita dalam menanti kedatangannya. Berkat itu akan memampukan kita. Berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus akan memampukan kita untuk tetap setia dalam peziarahan, perjalanan, perjuangan iman kita di dunia ini. Oleh karena itu, mari jugalah kita berkata serta berdoa, ya Yesus, datanglah segera. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita di akhir kitab Wahyu ini yang sekaligus adalah di akhir kita mengakhiri pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini menjadi kekuatan, penambah semangat iman untuk sekali lagi berkata, ya Yesus, datanglah segera. Kuat-kuatkanlah hati saudara dan percayalah Tuhan akan datang dalam kemuliaannya. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini. Digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, percayalah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bagi sedang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom Aleihim. Berkat damai sejahtera Tuhan turun ke atas kita semua. Amin.